Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para masyayikh, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya. Ada Pak Camat, tadi siang di sekolah ikut, kenapa di sini ikut lagi? Bapak Kapolsek, serta Bapak Dandim dan Ramil, segenap panitia pengajian dalam rangka Harlah KBS Karangmangu Bersatu South Korea. Bau-bau K-pop. Saya pernah ngaji ke Korea. Saya seneng anak-anak kreatif cari uang di negeri orang. Tapi yang membuat saya terganggu kadang-kadang adalah anak kroya ke Korea, pakaian dan fashionnya ikut-ikutan cewek Korea. Ya karo Lisa BTS pakai pakaian seksi pantes, Lisa Blackpink pakai pakaian seksi pantes, bodinya bagus, kakinya mulus. Lah anak-anak Korea fashion dan modenya ikut-ikutan Lisa Blackpink, tungkae meletek-meletek, sikile gudiken, kan jera pantes. Segenap panitia Karangmangu Bersatu South Korea serta sahabat-sahabat Rijalul Ansor yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Kroya Cilacap rahimakumullah. Ada gajah makan semangka. Selamat berjumpa kembali dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Makan semangka, minumnya susu. Hei orang Kroya, I love you. Kayaknya penggemarnya Happy Asmara. Mohon maaf Mas, radiasi itu berbahaya, tapi lebih berbahaya radianggep. Bersyukur malam hari ini kita semuanya dihadirkan oleh Allah di tempat yang sangat baik, dengan suasana dan kondisi yang baik. Kita berkumpul dengan orang-orang yang baik. Insya Allah selesai acara menghasilkan sesuatu yang baik. Saya yakin semuanya baik, yang kurang baik sound sistemnya. Dari tadi suaranya berubah-ubah. Saya menduga barangkali tukang sound sistemnya mangkat ngaji nguyuh ora cewok. Ayo Mas, dibenarkan Mas. Atau kalau enggak dibalik saja. Saya ngeson, kamu ngaji di sini. Nah,
Bapak Ibu yang saya muliakan, saya melihat banyak orang sukses justru awal mulanya adalah orang yang berani meninggalkan zona nyaman. Saya ini punya rencana ke depan saya mengumpulkan anak-anak jalanan, anak-anak pang, kelompok-kelompok marginal masyarakat, termasuk mereka yang kerja sebagai SPG dan lain sebagainya. Saya mau bikin pengajian khusus anak-anak muda di pondok saya. Karena sekarang yang ada pengajian yang datang masih kompleks, ada yang tua, ada yang muda. Saya mau kumpulkan semua anak-anak, dari anak-anak jalanan, anak-anak pang, bahkan mungkin telembok, jadi satu. Pak Camat tahu telembok? Segalanya kamu tinggalkan, kamu hidup di jalan, itu namanya kamu meninggalkan zona mapan. Lang kowe iki kere ra duwe apa-apa, kemudian tinggal di jalan mengatakan meninggalkan zona mapan. Ini jelas tidak beralasan. Nah, saya melihat justru orang yang mapan pada akhirnya menjadi orang sukses, itu orang yang berani meninggalkan tempatnya menuju tempat yang baru. Kita doa, Allahumma habib ilainal madinah kahubbina ila Makkah Makkah au asyad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Ini adalah ajaran nasionalisme. Kata Ansor, ojo takon wae. Nah, Nabi Muhammad seolah-olah memberikan pengajaran kepada kita, kalau mau sukses ya pindah tempat. Makanya coba dilihat Pak, di Jogja itu banyak pedagang kaki lima, rata-rata yang jualan itu orang luar Pak. Jakarta juga sama, yang jualan kemudian sukses rata-rata justru orang luar. Maksud saya adalah sebenarnya bukan menjadi persoalan ketika kita mencari rezeki di negeri orang. Cuman saran saya satu, kalau bisa Anda pergi ke negeri orang ketika masih bujangan, bukan di saat Anda sudah punya keluarga. Catatan sekali lagi, kalau bisa. Karena apapun itu Bapak Ibu, kalau keluarga suami istri harus berpisah, ingat akan banyak godaan. Karena dalam rumah tangga ada satu setan yang tugasnya mengganggu rumah tangga, yaitu setan dasyim. Ada dasyim di sini. Oh, setan. Pak Camat arane siapa? Dasyim. Jenenge siapa? Oh, Budi Narimo. Jadi lagunya Gus Dur. Sadak sabar narimo, camate kroya. Jenenge Budi Narimo. Elek temen ya. Setan dasyim ini tugasnya apa Bapak Ibu? Menggoda keutuhan rumah tangga. Makanya kemarin saya bela-belain, saya masih di Mekah, anak saya, santri saya dari Ngawi telepon, Mas Denny Caknan, Bah saya mau nikah, tolong dong hadir, berikan doa dan nasihat pernikahan. Akhirnya saya buru-buru pulang, saya tidak pulang ke Jogja, landing di Jakarta, langsung Surabaya ke Madiun menghadiri pernikahan Denny Caknan. Saya langsung bilang sama istri saya, Beb, istriku cantik, padahal ki bojone Pak Camat. Camate arane Budi, bojone Bubut. Keprimen ya, ngaji sudah 10 menit, kopi juga belum datang. Kopi bae langka, apa maning amplop ya? Alhamdulillah. Ya kayak iya ya.
era jelas. Makasih Mas. Matamu sama. Kiai ini gantengnya ra omong tutupe ping lah. Menjijikan. Korea. Mentang-mentang Blackpink gitu. Nah, orang kerja itu bagus, Bu. Tapi saya menghimbau, ini himbauannya, sifatnya bukan wajib. Kalau bisa, Anda itu bekerja beda, susu kadaluarsa. Ya itu Pak Camat, karena cowok itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Ya. Ora bahaya tah? Ora cangkeme Miftah kira bahaya. Pak Camat tahu kenapa namanya susu? Karena jumlahnya 2. Su. Kalau 1 su. Saya mau icip-icip apakah ini kopi beneran. Ya Allah, sangit. Nah ini pas, kopi pahit. Kalau saya minum kopi harus pahit. Gus Miftah itu kayak kopi, pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Buktinya apa? Kemarin ada satu lembaga survei di Jakarta, survei terhadap ustadz yang paling disukai di Indonesia. Alhamdulillah, Gus Miftah nomor 1. Dan di Indonesia camat yang paling dibenci adalah camat Kroya. Tambahi apa nih camat kiri kakak beriman. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, ngomong soal pekerjaan, memang derajat seorang laki-laki itu bekerja. Maka wakana Nabi Allah Dawud bagus. Kanjeng Nabi itu pernah memuji makelar. Tapi makelar yang benar-benar makelar. Kalau sekarang kan enggak. Makelar justru banyak penipu. Kan sekarang banyak RCTI, rombongan calok tanah Indonesia. Ada lagi Bimantara, Biro Makelar dan Perantara. Ki apa maning ya? Ibu mbak, ini ada anggur, ada apel. Pilih anggur apa apel? Anggur. Anda salah. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi cewek harusnya milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Ya. Mbak mau tak kasih jeruk? Apa bedanya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anaknya Pak Camat. Ya. Sabar Pak Camat. Pak Camatnya batin, dia ini bajingan. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman gak akan pernah makan dan minum kecuali dari hasil tangannya sendiri. Makanya seharusnya pejabat itu ngaji manakibnya Nabi Sulaiman supaya tidak korupsi. Ya. Maka saya bilang, hei para pejabat dengerin. Nabi Sulaiman yang kaya raya makan dan minum dari jeri tangannya sendiri. Dia tidak akan pernah makan kecuali dari hasil kerja nyata tangannya sendiri. Pak Camat, sekarang nggak berani, langsung dilirik sama KPK, akan menjadi orang terlaknat. Yang tadinya orang biasa akan menjadi orang mulia. Coba Anda lihat. Jadi pejabat, buka pintu mobil dibukain, turun mobil pintu dibukain, masuk toilet dikawal, bahkan ngiseng dicewoi. Begitu ketangkep KPK,
pakai rompi orange. Kasus korupsi 8,5 triliun BTS. Rizal Ansor tahu BTS itu kepanjangannya apa? Bancaan Tower Su gitu. Tower Telkom 8 triliun. Makanya saya itu menolak jadi pejabat. Hari ke-15 Pak Prabowo Subianto datang ke pondok saya. Gus, saya minta didoakan jadi presiden. Kalau saya presiden, saya minta Gus minta jadi menteri agama. Saya bilang enggak Pak, saya enggak mau jadi menteri. Kenapa Gus? Jadi menteri gajinya dikit. Saya khawatir kalau saya jadi menteri saya korupsi, kan enggak lucu. Diberitakan dari Jakarta, Menteri Agama Miftah Maulana Habibur Rahman ditangkap KPK. Pak Camat, yes, tak ajar, tak ajar. Enggak. Sampai hari ini saya belum kepikiran. Menteri itu gajinya cuma 18 juta. Apalagi menteri agama. Kecilacap ketemu kiai sowan nggak salam tempel nggak pantas. Padahal nggak ada anggaran di kementerian. Saya nggak berani. Saya khawatir. Lagian kalau saya jadi menteri agama yang seneng jaluk ansor pengajian jaluk gratisan tok. Wonge dewek matane. Nah, Nabi Sulaiman mengajarkan jadi pejabat bisa bersih. Makanya Nabi Sulaiman itu nggak bisa disuap. Coba Anda lihat cerita ketika Ratu Balkis datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam membawa bongkahan emas dibungkus rapi seperti kado. Begitu datang ke kerajaan Nabi Sulaiman malu dia. Kenapa? Emas yang dia bungkus dengan tutup kado yang bagus ternyata di tempatnya Nabi Sulaiman hanya dijadikan kereta kuda. Tapi sebaliknya Nabi Sulaiman justru menerima pemberian semut. Ketika Nabi Sulaiman jalan lewat ada gerombolan semut teriak-teriak, minggir. Nabi Sulaiman dan pasukannya sedang berjalan. Jangan sampai kita diinjak-injak sama kudanya Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman dianugerahkan oleh Allah mukjizat bisa berbicara dengan hewan. Saya bisa Pak Camat, saya itu tahu beberapa bahasa hewan. Kayak kemarin orang Kroya datang ke pondok saya. Kan kampung saya kampung Nasrani, banyak yang memelihara anjing. Harusnya belok kiri, orang Kroya malah kebablasan, dicegat sama anjing di tempat saya. Hop 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 kayak gitu. Akhirnya saya malu. Masa panitia pengajian dikejar anjing, anjingnya saya lempar batu, kena kepalanya langsung teriak, kengeng kengeng kengeng. Oh kengeng asune kae ya. Saya kan kalau nerima tamu di pondok itu di belakang ada pendopo. Lah panitia kroya di depan. Akhirnya dibengoki sama jager sama babon tempat saya. Pekok. Aku ngerti bahasa kewan, saya nggak ngerokok. Anak-anak kroya datang ke pondok saya ngerokok, langsung dionekin sama ceceken. Iya. Ini semut berbicara sama kawan-kawannya, ayo kita masuk ke lubang. Nabi Sulaiman datang, jangan sampai kita diinjak sama pasukan Nabi Sulaiman. Mendengar perkataan semut, Nabi Sulaiman membelokkan pasukannya sehingga semut tidak diinjak-injak sama pasukan Sulaiman. Akhirnya apa? Semut ini berterima kasih kepada Nabi Sulaiman. Caranya bagaimana? Membawa sebutir gula putih. Beliau berterima kasih kepada Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, izinkan kami berterima kasih kepadamu. Kami berikan 1 biji gula kepadamu. Diterima sama Sulaiman. Semutnya datang kepada Nabi Sulaiman, merangkak dari bawah ke atas, dimasukkan ke mulutnya Nabi Sulaiman. Maka mohon maaf, yang besar ditolak, yang kecil diterima. Saking hati-hatinya Nabi Sulaiman. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, bekerja itu merupakan derajat yang terhormat bagi seorang laki-laki. Maka dulu ketika saya menikah, saya bilang sama calon istri saya, kamu gak boleh bekerja. Kenapa? Karena yang wajib bekerja itu laki-laki, saya bilang. Saya cuma mikir Mas Ansor, perempuan kok bekerja punya pendapatan sendiri. Perempuan itu sudah dinafkahi tiap hari, dikasih uang, dikasih rezeki tiap hari, sama suami masih berani. Apalagi kalau punya pendapatan sendiri. Bahaya.
Loh beneran. Maka dulu ketika saya menikah, saya bilang sama istri saya, hei, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Wow. Karena laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Perempuan itu susah Pak diatur. Itulah alasan kenapa hewan korban itu pasti jantan, bukan betina. Kenapa? Soalnya kalau betina, mohon maaf, jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Betul? Coba deh sekarang hitung-hitungan dilihat. Nyi Roro Kidul, cewek. Nyi Blorong, cewek. Nini Pelet, cewek. Mak Lampir, cewek. Nyai Gondoh Mayit, cewek. Kuntilanak, cewek. Suster Ngesot, cewek. Sundel Bolong, cewek. Lihat perbandingannya. Ipin Upin, laki-laki. SpongeBob, laki-laki. Tom and Jerry, laki-laki. Scooby-Doo, laki-laki. Popeye, laki-laki. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya udah jelas. Makhluk paling horor dan menakutkan serta mengerikan di bumi adalah cewek. Tapi sebaliknya, makhluk yang lucu, menghibur, juga selalu jadi korban adalah laki-laki. Kok geting aku gitu. Oh, tenan, anak Buya Samsudin. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka mohon maaf Bapak Ibu, laki-laki bekerja itu keren. Makanya Nabi Muhammad membagi tugas antara Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Urusan luar rumah itu urusan Sayyidina Ali, urusan dalam rumah adalah urusan Siti Fatimah. Nah artinya Anda bekerja di Korea nggak ada masalah bagi saya. Cuman saran saya, jangan sampai sudah menikah kita berpisah terlalu lama. Ini mohon maaf, godaannya terlalu banyak Bu. Padahal syarat wanita solehah dalam kitab Akhlaqun Nisa itu apa? Yang pertama, inna dorta ilayya sarrotka, dipandang menyenangkan. Yang kedua, wa in amartaha atau atka, diperintah dia taat. Yang ketiga apa? Ketika suaminya pergi, seorang istri bisa menjaga kehormatan diri dan harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Berat, 2 tahun gak nerima tamu kecuali izin suami. Mana bisa? Suaminya pergi, di rumah malah nyanyi-nyanyi. Ger minggir, ojo nengah-nengah, mampir-mampir, bojoku rane ngomah. Camate lewat, oke. Camate bisi-bisi sama Kapolsek. Kayak ini bajingan. Saya tadi buka puasa di tempatnya Pak Kapolsek. Makasih Pak Kapolsek ya. Saya buka puasa di sana kenapa? Karena panitia nggak ada anggaran Pak. Nah, inilah yang dimaksud dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawam itu maknanya lebih daripada imam. Bertanggung jawab. Qawam, tanggung jawab seorang laki-laki itu jauh lebih besar dibandingkan perempuan. Makanya kenapa dalam hukum faraid warisan laki-laki jauh lebih besar dibandingkan perempuan. Tapi kadang-kadang mau wadon ki angel ya. Tahu tanggung jawabnya laki-laki lebih besar, tapi ngomong warisan maunya sama. Itulah perempuan, makhluk yang sulit untuk dimengerti. Saya bilang Mas, saya itu nggak bisa ngatur cewek. Bisa dengan satu teori, alis saja.
Alis ini kan buatan dan aturan Allah. Sama cewek dikerok, dilukis dewe. Aturannya Gusti Allah wae dilawan, apalagi aturan suami. Ambiar, Pak. Mana coba saya ibu-ibu di sana alisnya, ya Allah, kayak celurit. Makanya dari tadi ibu-ibu tuh kipas-kipas, bukan karena takut panas, takut alisnya luntur. Bu, yang suka bohong itu laki-laki apa perempuan? Jawaban saya fair. Soal hati, laki-laki banyak bohongnya. Tapi soal fisik, perempuan banyak bohongnya. Abang wadon coba dilihat, alis ketok apik lukisan. Idep ketok dawa sambungan, rai ketok rata pupuran, irung ketok mancung suntikan, gigi ketok roto kawatan, bodi katon dhuwur sandal jinjitan, susu katon gede ya ganjelan. Kayak gitu sukanya teriak-teriak laki-laki bohong, yang bohongi raimu kita kandani. Tapi jujur saja kalau soal hati, laki-laki banyak bohongnya, Bu. Hakul yakin benar. Inyong bae ho. Wong lanang sing katon apik itu ya mergo konangan. Ya bae. Inyong deleng Pak Camat, nama istrinya di HP siapa? Ayo modar aku ya, ayo jenengi bojone siapa ning HP? Ning HP siapa? Jenengi arane. Oh, loh mamah sok-sokan. Mamah tungkae meletek-meletek. Karena saya tuh punya pengalaman, Bu. Saya ke Belanda sama pengusaha kaya dari Jakarta. Dia mau masuk toilet, Bro. Titip HP dong mau ke WC. Begitu dia masuk WC ada incoming call, panggilan masuk. Satpam. Saya mikir, gak mungkin masa satpam berani telepon juragan, bos, kan gak mungkin, Pak. Dia keluar, saya bilang, bro ada telepon, siapa Gus? Satpam. Oh satpam. Saya bilang, saya nggak percaya kalau satpam. Sopo kuwi? Bojone Inyong. Wong lanang kurang ajar temen ya. Masa bojone tulis satpam? Laki-laki itu kurang ajar, Bu. Baru menikah gayane bidadariku. Ini baru menikah. Wah. Coba apa istrinya di situ buka. Bukan HP-nya siapa namanya. Jenenge siapa? Bukan di HP-mu kamu siapa? Oh nama. Oh berarti kamu nggak romantis. Kanjeng Nabi itu kan kalau manggil istrinya semuanya dengan panggilan saya. Siti Aisyah, ya Humairo. Karena Siti Aisyah itu orangnya putih, cantik, kalau tersenyum pipinya menjadi merah. Karena Siti Aisyah itu mohon maaf, Bu, alisnya buntut kolo jengking, irungnya bongkok semende, untune miji timun. Sama dengan ibu-ibu kroya, untune miji timun, neng timun tua tuh rodok bosok. Gede-gede kuning-kuning. Sangelang kalian kan dia. Ya Humairo, kalau saya berani buka siapa nama istri saya di HP, kita berani kan. Loh, baca. Siapa Mas dibaca nama istri saya di HP? Ibu negara. Oh, ibu negara. Karena saya menghormati istri saya. Nah, ibu negara. Ibu negara satu matang. Ya sini ya. Emangnya aku cowok apaan? Saya itu kalau ditanya nikah lagi apa enggak, ujian saya itu berat, Pak. Kan Anda tahu, saya itu kader NU yang diterima di kalangan para artis dan selebritis. Makanya ya kalau ada artis menikah, artis punya gawe, punya hajat, artis haji, itu mesti konsultasi sama saya. Dari zaman tahun 2012, Aura Kasih itu udah ngaji sama saya. Aura Kasih, Marsanda, Marisa Haq, Desi Ratnasari. Sekarang yang baru-baru malah janda-janda lagi.
Nikita Mirzani, Selin Evangelista, yang paling baru idolanya Pak Camat, Lucinta Luna. Wahyu dirangkul busine metu. Angel temen. Yes. Kapal api mataan. Yang tak kayak susu kadaluarsa. Nangkapnya pintar temen ya, mantan copet ya. Ya kita selawatan dulu ya. Terus saya mau ngaji soal pemuda ini. Kayak foto ini ganteng teman siapa ya? Ya karo Camat ya beda. Tapi saya yakin Pak Camat ini orang baik. Maka saya berwasiat tolong Pak Camat jangan dikubur sebelum mati ya. Minta lagu apa? Minta lagu apa? Selawatan dulu yuk. Alamatnya anak soleh. Apa nemen? Kelebus. Bagi ngundang Gus Miftah apa Didi Kempot. Ya kamu, khusus kamu tak kasih lagu stasiun balapan. Ning stasiun balapan Kota Solo sing dadi kenangan kowe koyo asu. Sallu ala Nabi Muhammad. Yo, ditinggal rabi versi solawat. Ayo. Iso ora kuwi? Ora iso. Sesuk insyaallah Gus Miftah mlebu surga sing awal bocah-bocah hadroh. Neng ya kuwi Gus Miftah kelon karo bidadari bocah hadrohan tok kae. Ketemlek. Ya mending yang nginjen kiai kelon ya. Kita doakan Pak Camat masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah ngaji. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama. Randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca. Salate yo ditinggalno solawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Apa iki wis iso ora? Wong tua diseneni, guru yo dikepuki, ayo rene gendang ngaji, selawat tangan diangkat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwal
dosaku kowe tega ninggal aku sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja safatuhu li kulli hawli minal ahwali muhtaqimi. Urung rampung goblok. Apa ya Rabbi bil balik mako waghfir ya wasi'al huwal ahwali muqta sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah ning langit malaikatin bengok ho ho. Pak Camat buka Didi jos. Sabar Pak Camat. Pak Camat salah posisi. Nyo ibu-ibu ditangkap. Awas. HP. Oh degan. Nibanin dasmu ya. Ini canom tak kandani. Ini fase kehidupan manusia. Ngopo awake dhewe kudu kerja dan lain sebagainya. Kita itu kan punya waktu nggak banyak, Pak. Karena menurut Nabi usia manusia itu ma baina sitin a'maru ummati ma baina sitin was sab'in. Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70. Jarang. Walaupun sejarah mencatat ada nabi yang paling tua kayak Nabi Adam itu 955 tahun. Nabi Adam itu 1000 tahun lebih. Nabi Nuh itu 950 tahun. Pak Camat sekarang umurnya pira? 50 ya, rong tahun maning. Rong tahun maning munggah jabatan. Ada sudon ya. Pak Camat 52, saya besok Agustus ini 42. Berarti selisih 10 tahun. Tapi santai aja Pak Camat. Orang mati itu syaratnya tidak harus tua. Makanya walaupun Pak Camat lebih tua dibandingkan Gus Miftah, Gus Miftah lebih muda dibandingkan Pak Camat, bisa jadi yang mati Pak Camat duluan. Semoga Pak Camat panjang umur. Orang sedunia mati, Pak Camat hidup sendiri. Bojone melu ngaji apa ora? Ora. Apa sih keprimen? Biasanya tak garap begini langsung stres. Loh, mendingan Pak Camat saya itu ngaji dari lurah sampai presiden. Mungkin kader NU itu yang paling sering diundang pengajian sama presiden Gus Miftah. Terakhir kemarin sombonglah matan cerita goblok. Sombonglah. Wes ngene bae, ben duwite nyong kelong ora. Nanti pengajian agak sana dikit, kita tanya jawab. Yang tanya tak kasih uang ya. Santai. Tak kasih uang sini, uangku banyak. Nanti kita tanya jawab tak kasih uang. Tapi yo ora kabeh. Tak siapke, santai aja. Nanti kita tanya jawab Pak Camat. Anak-anak muda ini biar sergap ngaji. Tekor matamu tekor. Wong kiai sugih ya beda.
Pak Camat cincinnya apa? Yuraga cincinnya apa? Ah, batu nisan. Ya beda ya. Copot, pamer. Yang pamer siapa? Ya tak copot yang ngisin. Moga-moga ketinggalan, yo nggo maning. Pengajian amplop tipis kelangan cincin. Repot temen ya cangkem wong Cilacap ya. Dipakai katanya pamer, dicopot mudah-mudahan ketinggalan. Ya Allah. Ya Allah Pak Camat, Pak Camat. Batu nisan. Jadi umur kita itu enggak panjang. A'maru ummati ma baina sittin was sab'in. Makanya perlu saya kasih pemahaman dari kita kecil sampai kita dewasa. Saya tuh sering bilang begini Mas, manusia itu aneh. Saya coba mau tanya sama Anda, lebih penting uang apa waktu? Waktu, Bu. Semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dimilikinya, tetapi semua orang tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang dimilikinya. Betul? Tapi banyak orang menangis kehilangan uang, tidak pernah menangis kehilangan waktu. Banyak orang kehilangan waktu demi uang. Makanya ini geludak-geludaknya apa tuh gini? Tak kuekrek ndasmu lho iki. Ganggu baik. Kamu tahu fungsi tongkat saya ini apa? Nggih gebuk cangkemmu geludak-geludak tangan. Anak brimob ini gini. Pengawalnya nyong kayak brimob. Pokoknya brimob ikut saya itu subur. Saya puasa, sering puasa, brimobnya mbadok cangkem. Pengawalnya nyong kayak geganan dan gitu geganan. Yang ngasih dulu Pak Gatot, Pak Wakapolri. Saya itu punya ajudan 3, brimob 2, Kopassus 1. Gantian tiap hari kalau ngaji. Yang sakit malah mereka dan itu. Kakek badok ya. Jadi kalau orang dulu itu sakit karena kurang makan. Kalau sekarang sakit karena kebanyakan makan. Makan badok. Makanya kenapa saya itu rajin puasa, sehari tidak, puasa Daud. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Daud. Makanya kenapa badan saya bagus? Ya karena saya rajin puasa. Ya, bagus kan Bu? Wow. Sispek. Kan saya dulu pas zaman gemuk, saya pas ke Korea itu kan masih gemuk. Berat badan saya 108 kilo. Saya baca di Google, cowok yang perutnya besar, manuknya cilik. Bah! Saya langsung mengecilkan perut saya. Dan alhamdulillah Bu, dari 108 kilo saya turun menjadi 73 kilo. Oh, dulu perutnya besar, burungnya kecil lah. Sekarang perutnya kecil berarti sepil matane sepil. Saya itu masih rajin Bu olahraga. Kemarin sebelum berangkat saya masih sepedaan, masih nge-gym. Kayak Pak Camat kan suka fitness. Awake fit atine ngenes. Yeah! Sakit temen. Banyak orang menangis karena kehilangan uang, tapi mereka tidak pernah menangis kehilangan waktu. Padahal mohon maaf, hutang uang bisa kita bayar dengan uang, tapi hutang waktu tidak bisa kita bayar dengan waktu. Maka kalau saya mengatakan al waktu asmanu minaz zahabi, waktu itu lebih berharga dibandingkan emas. Saya itu kadang-kadang malu sama anak saya, karena tiap hari saya tinggal pergi sehingga mereka tumbuh dan berkembang saya tidak melihat. Makanya tiap hari saya video callan. Itu yang menurut saya hari ini Bu, beban dakwah saya itu yang paling membuat saya berat adalah harus berpisah dengan anak-anak saya. Ya karena mau gak mau. Makanya kemarin Mas Prabowo bilang, gue jadi menteri agama. Saya bilang, Mas, kalau saya jadi menteri agama itu membunuh kemerdekaan saya dengan jamaah. Saya gak bisa keliling ketemu dengan jamaah-jamaah di bawah. Kalau ngomong urusan saya pribadi Pak, saya itu ditawari komisaris BUMN. Saya cukup di Jakarta udah bisa makan Pak. Tapi kadang-kadang ada jamaah datang, apalagi Ansor Royal, wis murah ditawar gitu. Wis kanca dewek ya primen maning ya.
Nah, saya itu bersyukur, saya termasuk kader NU yang tadi saya bilang banyak dipanggil sama presiden. Saya udah berapa kali pengajian di hadapan presiden, termasuk kemarin yang terakhir forum silaturahim ketua umum parpol. Ada ketua umum PKB Cak Imin, ketua umum Gerindra Mas Prabowo, ketua umum P3 Mardiono, ketua umum Golkar Airlangga, ketua umum PAN sebagai tuan rumah Pak Zulkifli Hasan di hadapan para menteri dan presiden. Hari itu 5 menit Indonesia yang menguasai Gus Miftah. Imam sholatnya Jokowi. Jokowi manut karo inyong. Saya mau sholat tengok ke belakang, saya bilang sawu sufufakum bis sholah. Tolong luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi bilang enggih Gus. Loh, ini fakta goblok kok bebek ora silem keprimen. Pasti kamu jomblo, nggak punya makmum. Santai aja bro, jomblo itu banyak temannya. Karena setiap nembak cewek, mas kita berteman saja. Santai mas, jomblo itu free hatin. Nah, karena umur kita itu tidak panjang Bapak Ibu, maka kemudian orang Jawa itu keren. Membagi umur manusia itu dari satuan sampai puluhan. Anak umur 1 sampai 9 tahun, orang Jawa itu menyebutnya masih beda-beda. 1, loro, telu, papat, 5 sampai 9. Kata orang Cilacap apa? Sanga. Orang Jogja sama orang Cilacap kan bedanya cuma 1. Kalau orang Jawa Jogja O, orang Cilacap A. Sego, sega. Apa? Kontal cangkeme. Gebuk. Aku rawani. Pak Camat punya kontal. Cangkeme ya. Mancing-mancing baik. Untung nang Cilacap. Songo, sanga. Boto, bata. Loro, lara. Itu bedanya kan cuma itu. Kontal maning. Yo langka masa kontal inyong cilik kirana langka. Cangkeme ya. Angel cah Cilacap ya. Orang ngapak orang kepenak ya. Yang lucu ada orang ngapak main ke kampungnya orang Sunda. Masuk kampungnya orang Sunda nginjak tembelek. Orang ngapaknya bengok. Taina siapa ki? Dijawab sama orang Sunda, iya mah taina urang. Nah, masalah terjadi. Urang antara orang Sunda sama orang ngapak itu kan beda. Kalau orang ngapak urang itu udang, orang Sunda urang itu orang aku orang inyong. Taina siapa ki? Iya mah taina urang. Orang ngapak langsung protes. Inyong ra percaya. Masak taina urang gedene sekiye. Yes. Saya dulu tuh bisa bahasa ngapak karena saya punya murid ngapak, Ki Entus Susmono. Satkorca Banser Tegal, Bupati Kondang. Dalang Kondang. Itu sebelum meninggal ngaji sama saya 10 tahun. Termasuk tongkat ini dari Ki Entus Susmono. Harapan saya kenapa saya bawa ngaji li? Supaya kalau ngaji saya ada pahalanya, Ki Entus dapat jariahnya. Makanya kalau Pak Camat pengen dapat jariah dari saya ya ngasih apa gitu Pak. Lu wis temen ya. Halus. Pak Camatnya kere batu nisan ya. Umur 1 sampai 9 dari siji loro telu papat sampai sanga ini penamaannya berubah-ubah. Ini memiliki arti apa? Memiliki makna bahwa manusia sejak lahir hingga umur 9 tahun itu terus tumbuh dan berkembang dengan pesat. Makanya mohon maaf, kalau Anda itu sudah ciri-ciri dewasa, saya tadi nulis di status WA saya, tanda-tanda Anda sudah dewasa adalah ketika tidur untuk istirahat, bangun untuk ibadah, bahagia dibagi-bagi,
derita ditanggung sendiri. Itu polanya Nabi. Nabi itu kalau susah diam, kalau seneng ngomong. Orang Cilacap sebaliknya, kalau susah ngomong, kalau seneng. Biasanya ciri-cirinya jilbabnya coklat. Biasanya itu. Yang jilbabnya hijau insya Allah luweh nemen. Bu, ciri-ciri orang dewasa apa bu? Powel cangkeme, bukan powel. Tidur untuk istirahat, bangun untuk ibadah, bahagia dibagi-bagi, derita ditanggung sendiri. Maka orang hebat itu nggak pernah sambat. Saya tuh malu kalau sambat. Makanya saya bilang sama istri saya, kalau kamu nggak punya uang mendingan diem, nggak usah ngomong-ngomong, malulah. Itu, iya menang saja. Loh, kita tuh kan kadang-kadang enggak, kadang-kadang malah nyindir. Gimana bu kabarnya? Baik, tapi anaknya sakit, yang tanya siapa? Gitu loh. Cangkeme siapa ya? Apa bedanya wong tua orang cilik le? Bedanya satu, Pak. Anak kecil itu kalau nakal itu tanda kecerdasannya. Tapi kalau orang tua, orang dewasa nakal itu tanda kebodohannya. Bu, kalau punya anak kecil nakal itu dia cerdas. Kalau sudah tua masih nakal dia bodoh. Makanya saya itu paling nggak suka kalau orang tua melarang anaknya ke masjid atas nama mengganggu khusyuknya orang tua. Orang tua salah. Kalau orang tua menganggap ramainya anak kecil di masjid ganggu khusyuknya orang tua, anak kecil menganggap khusyuknya orang tua mengganggu ramainya anak. Lu bener. Di dalam surga itu ada tempat surga yang paling menyenangkan, namanya Darul Faroh. Ternyata ketika Nabi ditanya itu untuk siapa? Untuk orang tua yang senang membahagiakan anak kecil. Makanya saya itu kalau di pondok, kok ada anak-anak ngaji di masjid sore hari diniyah itu tak celuk ke bu, ada bakul pentol. Ya saya panggil, mas pentolnya masih ya sana dijual. Saya bilang begitu. Lah masa dilarang ya sudah jualan. Ya ditraktir mas. Tapi kemarin di Jogja ada kejadian unik. Anaknya mati, bapaknya nggak mau dikubur. Heran saya. Bapaknya mati, anaknya nggak mau dikubur. Anaknya mati, bapaknya nggak mau dikubur. Ini aneh temen ya. Kayak kemarin kejadian di Malang, ada petasan meledak kan, banyak yang mati satu keluarga, bahkan kepalanya di bawah, kakinya di atas pohon kelapa. Saya khawatir terjadi, akhirnya saya membuat fatwa, haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Ya so picek ya. Sama halnya ziarah kubur, haram hukumnya orang ziarah di kubur, itu haram, nggak boleh. Orang ziarah di kubur, yang boleh ziarah kubur. Kalau orang ziarah di kubur haram. Haram hukumnya mendoakan orang mati. Matinya mati rikaya itu haram. Umur 1 sampai 9 orang Jawa menyebutnya dengan nama yang berubah-ubah. Karena anak itu di usia 1 sampai 9 biasanya terus tumbuh dan berkembang dengan pesat. Maka saran saya satu, Bu. Mendidik anak itu yang paling efektif bukan dengan nasihat, tetapi dengan perilaku dan contoh dari orang tua. Sering saya ceritakan Bapak Ibu, saya itu bisa manakib, bisa tahlilan, bisa solawatan, bisa berjanjenan. Itu bukan karena saya belajar, tapi karena ikut bapak saya ke masjid. Bapak saya tahlilan, saya ikut, sehingga saya bisa tahlilan. Bapak saya manakib, Syekh Abdul Qadir Jailani, saya ikut, saya bisa manakiban. Bapak saya berjanjenan,
saya ikut, saya bisa berjanjian. Maka tolonglah kayak di Kroya ini, tradisi seperti berjanjian dicari jalur ansor jangan sampai dihilangkan. Pakai loh. Atirillahumma qabrul karim biarfin sadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Sing maca ibuk-ibuk ora fasih ora apa-apa. Ngetrillahumma qabrul karim biarfin sadiyim min salati wa taslim. Ora apa-apa. Ngatiril jadi ngetril. Yang penting hatinya mahabbah kepada Kanjeng Nabi. Abdadi ulimla mismi dzatil aliyah Allah mustadirrong faidul barakati ala ma ana lahu wa aula ya Allah. Sing maca Pak Camat, ngapa tadi ngul ngimlang mismi dzatil aliyah Allah mustadirong baidul barokati ngalama anallahu wa aula ya Allah. Cangkeme camat ya. Kayak saya pernah sholat itu dulu di Banyumas, saya safar Ramadan. Imam terawih dagel temen ya. Alam ya jengal kayak itu. Primen ya orang Jawa ya alamnya jengal. Fi tadlil ya Allah. Makanya orang fasih sama di fasih kan beda nih. Fasih sama di fasih kan itu beda. Kadang-kadang ada imam kita dengerin saja kenyang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir alah cangkeme. Khairil maktubi waladun. Tapi orang Jawa dulu mbah-mbah kita itu kadang-kadang nggak fasih Bu, tapi mandi. Mergo yakin. Ya kan? Orang sekarang fasih tapi nggak mandi. Sing fasih hanya mulutnya, hatinya nggak yakin. Mbah-mbah dulu tuh kalau doa coba mbah Mudin, Mbah. Di sini kalau orang ngurusi orang mati namanya apa? Kayim. Itu kadang-kadang doanya itu orang ngerti nahwu sorof. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina. Wih, double tuh domrewi. Wis nggo al ta'rif nganggo nah. Tapi mandi, Pak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina. Tapi mandi, Pak. Karena mereka yakin. Lah cah nom-nom kayak kita di jalur ansor itu fasih, tapi kadang-kadang malah orang mandi. Dulu irhamna ya arhamar rahimin. Mbah-mbah kita ngir kene ya ngir kono rong piring gitu. Gimana? Tapi ya mandi gitu. Bismillah semeleh. Semilah. Gitu mandi gitu. Kayak bapak saya itu punya santri. Rumahnya sering kemalingan. Datang ke pondok ke rumah bapak saya. Ya kamu baca ayat kursi. Lah ini ngurapal pakai ayat kursi keprimen. Ya dibaca baik kursi. Ya mandi gitu loh. Yakin. Kayak dulu saya punya tamu anak muda 4 bulan sebelum menikah, calon istrinya minggat. Datang di pondok berhari-hari baru saya temui. Kenapa? Istri saya minggat, Gus. Tolong saya minta doa pelet lah. Emang Nyong Samsudin. Karena dia datang saya tanya, kamu bisa ngaji apa enggak? Enggak bisa. Bisa doa? Enggak bisa. Pernah sholat? Enggak. Ya sudah kamu baca ini, kamu baca. Mudah-mudahan calon istrimu kembali. Dibaca ya mandi. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuth. Ini bacanya kapan Gus? Ya kapan pun kamu baca. Akhirnya saya ajari sholat, setelah sholat tangannya diangkat. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. 3 bulan kemudian datang ke pondok bawa cewek, ternyata istrinya. Kamu ngapain lagi ke sini? Enggak ngapa-ngapa Gus, cuman pengen terima kasih. Doa yang dikasih Gus Miftah peletnya mandi. Ya karena yakin. Makanya kalau bahasa Mbah Dim membela saya ketika saya dulu ceramah di gereja itu apa? Qalilum minal yaqin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Titik tapi usia 11 sampai 19 tahun akhirannya sama. 11, 12 13, 14, belakangnya semuanya las sampai 19. Betul Bu?
Ini kalau kaidahnya orang Inggris, orang Arab nggak ngerti. 11 dan seterusnya dalam bahasa Jawa berarti seneng welas, welas asih. Makanya biasanya usia segini mulai orang itu jatuh cinta. Iya, puber pertama, rasa senang antara laki-laki dan perempuan. Ini perlu diminat. Gondrong matane gondrong. Aku gondrong ki umur, aku ngaji ning Sarkem ki umur piro ya? Saya itu ngaji di lokalisasi bersama PSK itu umur 19 tahun. Tahun 2000. Pertama kali saya bersentuhan dengan para PSK. Masih las-lasan itu loh. Nah, ini kontrol orang tua harus kuat, Bu. Karena orang cinta monyet itu bahaya. Kalau sudah cinta sama pasangannya, mohon maaf, usia segitu susah untuk dikendalikan. Tapi ingat, cinta itu jangan sampai dimatikan. Karena banyak kasus LGBT. Ini sekarang saya besok mau buat konten. Akan ada forum LGBT internasional di Jakarta. Ini harus dilawan, Mas. Ansor harus ngelawan. Makanya kenapa dulu Deddy Corbuzier bikin podcast sama tokoh LGBT dari Jerman, si Ragil, tak datangi dia. Saya bilang, istrinya Nabi Lot itu bukan pelaku LGBT, tetapi mendukung perilaku LGBT. Maka Nabi mengatakan apa? La'anallah. Nabi melaknat sampai 3 kali. Maka dari saya datangi, kamu harus take down. Saya datang kepada kamu sebagai sahabat. Bahasa kita di Ansor, di PMI itu sahabat. Sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Kamu take down. Ini bahaya, kamu dilaknat sama Allah. Wes botak dilaknat, saya bilang, hati-hati kamu. Dilaknat dituyul modar we aku. Tapi ingat Bu, jangan sampai kemudian ketika anak sedang jatuh cinta pola kita salah. Sehingga banyak anak orientasi seksualnya berubah. Makanya saya bilang, kadang-kadang bapak-bapak suka dengan cowok itu salahnya ibu-ibu. Kok bisa Gus? Iya, mau keluar rumah istrinya bilang, "Pah, jangan mainan cewek." Akhirnya mainan cowok. Wong wadon, rungane kiye. Wong lanang dicurigai bae. Perempuan tuh ya nggak usah terlalu gimana gitu loh. Tapi itulah perempuan. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Cuaks. Hati-hati wong wadon. Perempuan tuh kelemahannya di telinga, Mas. Laki-laki kelemahannya di mata. Iya bener. Perempuan kelemahannya di telinga. Makanya jangan kaget cowoknya jelek istrinya cantik, karena dia pintar merayu istrinya. Tapi laki-laki kelemahannya di mata. Maka mohon maaf, kalau menangis beda lagi. Laki-laki itu kalau menangis yang ditutup matanya. Perempuan kalau menangis yang ditutup mulutnya. Kenapa perempuan menangis ditutup mulutnya? Karena perempuan sadar diri dosa perempuan paling besar berangkat dari mulut. Maka kalau menangis begini, kalau laki-laki ditutup matanya. Kenapa? Karena Pak Camat sadar dosa yang paling besar laki-laki adalah dari mata. Cowok di luar rumah lihat cewek cantik dia akan teriak, wow. Pulang lihat istrinya, weh gitu. Yang saya curiga Pak Camat nangis yang ditutup mulutnya, wah, bencong. Umur 21 sampai 29 disebut dengan kata apa? Likuran. Selikur, rolikur, telulikur. Hingga sampai umur 29 tahun. Songo likur. Selawe itu toh. 25 gitu. Cah kroya. Selawe. Likur itu lungguh neng kursi. Artinya apa? Umur-umur segitu tuh laki-laki sudah mulai bekerja. Kata orang Jawa. Wis mulai kerja.
Saya lupa, dulu mbah saya bilang selawe itu kepanjangannya apa, tapi selawe itu biasanya orang sudah mulai menikah. Kenapa likur-likur di Besek untuk bekerja? Karena dia sudah masuk tahap menikah. Makanya kenapa Kanjeng Nabi itu nikah umur 25 tahun. Makanya kok ada Ansor 29 tahun dia belum menikah, berarti dia bid'ah dolalah. Lah katanya kalau nggak sama dengan Kanjeng Nabi, bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Berarti apa? Kok ada Ansor umur 30 tahun belum menikah, berarti dia tidak sama dengan Kanjeng Nabi. Berarti dia bid'ah dolalah tur mesake. Ada jomblo di sini. Mana jomblonya? Lah mesake temen ya. Duwe manuk nggih nguyuh tok. Makanya usia kur-kuran itu Bu, kalau bisa bekerja supaya dulu Pak Kapolsek Akpol ya, dulu dilantik jadi Akpol umur berapa? Sudah selesai. 22, masuknya umur belasan toh. Begitu selesai Akpol 22 tahun rolikur, lingguh ning kursi. Walaupun belum jaminan, saya sampai sekarang nggak punya pekerjaan, tapi ada pepatah mengatakan life began at 40. Hidup itu dimulai dari usia 40 tahun. Makanya kenapa Kanjeng Nabi itu jadi Nabi umur 40 tahun. Tapi mohon maaf, Kanjeng Nabi nikah umur 25 tahun. Tapi saya dulu nikah kepepet Mas. Saya pengen menikah kayak Kanjeng Nabi umur 25 tahun. Tapi saya kepepet, umur 24 tahun saya menikah. Mateng dhisik matane, mateng dhisik. Ora, kok mateng dhisik kepriman. Saya itu kepepet umur 24 tahun menikah. Kenapa Pak Camat? Karena saya dulu sering dimintai tolong untuk nasihat pernikahan. Lah teman-teman saya kiai bilang, alah Gus, teori, belum nikah nasihati orang yang sudah mau menikah, nggak punya pengalaman, pret dia bilang. Saya jawab, yura apa, bukti ini Mbah Kayem durung mati budal ke jenazah. Apa Mbah Kayem kudu modern dhisik kan yura. Ada Mbah Kayem di sini. Mbah Kayem, ndi wonge? Kok putune Mbah Kayime? Wakilna. Biasanya Mbah Kayim ambune kayak bandosa. Akhirnya saya 24 menikah. Makanya Ansor segera menikah, Li. Saya belum punya uang, Gus. Kamu salah. Menikah itu membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah, goblok bayi. Primen bayi. Ansor modalnya mung sarung. Ibu jangan salah, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya, isinya. Usia-usia ini usia produktif. Disitulah kenapa dikatakan inna fi yadi subani amrol ummah wa fi aqdamiha hayataha. Ini usia-usia Ansor. Di tangan pemuda urusan umat. Makanya saya tadi bilang di sekolahan kan, di SMK Ma'arif tadi, pemuda Indonesia itu harus optimis, menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Kita nggak boleh underestimate, kita nggak boleh insecure, apalagi kue Ansor li. Wus, ibu-ibu kalau cari mantu banser, lu beneran, kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Cuak. Kamu kalau punya mantu banser dijamin push up kuat. Saya itu kalau ngaji tempatnya sempit, repot. Atas dijambak ibu-ibu, dada dijiwit karo randa, sikile remuk, kita sepatunya banser harus. Insya Allah besok kiai masuk surga yang awal banser. Kamu tahu alasannya? Karena banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei sama banser. Surganya siap, banser Sherlock kepada kiai. Bansernya masuk, kiainya masuk surga, bansernya keluar lagi. Nah, nyusul Pak Camat yang neraka.
di situ kita diingatkan oleh Allah supaya menjadi pemuda terbaik apa? Man amila saliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa kayak? Anak Oh sinyalnya telat. Ya maklum soalnya murahan. Kita doakan sound systemnya menjadi sound system yang paling besar. Amin. Sa-RT. Ini kita diingatkan supaya apa? Menjadi pemuda yang produktif. Man amila sholiham min dzakarin aw unsa, mbuh lanang mbuh wedok, dia beramal soleh, wa huwa mukminun, dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Makanya nyuwun sewu awakmu ansor pemuda-pemuda gini, pengen derajatnya dinaikkan oleh Allah, teorinya apa? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Amin Allahumma amin. Yo selawatan maning, habis tanya jawab, ayo. Ayo selawatan, Joko Tingkir ya, Joko Tingkir. Ya. Joko Tingkir versi Gus Miftah. Versimu elek. Bukan Joko Tingkir ngombe dawet. Sok tahu Pak Lurah, Pak Lurah. Joko Tingkir ngombe dawet. Pak Camat ora tau mikir, ndase mumet. Pak Camat tak kasih fragmentasinya. Diminum. Di rumah kan kada luar sa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu. Yuk flashnya semuanya dihidupkan yuk. Kita buat Cilacap bercahaya. Apa? Camate pateni. Oh lampune, lampune. Ayo semuanya HP diangkat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo belum semua ini. Lampu pateni, lampu pateni. Kalau nggak bisa ya ketua panitianya pateni baik. Ya semuanya diangkat yuk. Yang nggak punya HP cangkemnya merenges ya. Sana sebelah mana Mas Ansor? Sana sebelah mana sana? Timur. Nanti semuanya diangkat, digerakkan ke arah kiri dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ala Yasin Habibillah. Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jaga Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah.
البدر يا الله بأهل البدر يا الله Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kecamatan Kroyang undang Gus Miftah. Camate lumayan gagah. Ana gajah dus ning bele. Najan gagah manuke. Dolan ning sawah adus ning kali. Kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji. Oke randa sing jalodi. Tapi Gus Miftah ora sudi. Ayo kita tanya jawab aja yuk. Ngomong ada saya bawa uang nih. Ayo. Jangan nom senakon. Soal nikah, soal pekerjaan. Angkat tangan yang mau tanya. Kayak dikasih mic ya. Mic. Jenenge siapa? Endi? Maju. Anaknya siapa? Arep ngerabi. Inyong rupane Rika rupane ra jelas ya. Ayo siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muda. Iya. Kamu pengen nikah muda? Dereng enten calone. Ya jelas. Kamu tahu kenapa zombie itu jalannya rame-rame? Boten. Karena kalau sendirian namanya zomblo. Iya. Sakit temen ya. Jadi gini Mas Irfan, bagaimana pandangan saya tentang nikah muda, nikah dini? Kan hadisnya jelas. Ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda. Wahai para pemuda, harapan bangsa. Dan wahai para pemudi, harapan pemuda. Betul tak? Ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda. Manis tato aminkumul ba'ah fal yatazawwad. Barang siapa mempunyai kemampuan, hendaklah dia segera menikah. Bahasanya segera, bukan tergesa-gesa. Segera. Apa bedanya segera dengan tergesa-gesa? Beda. Kalau orang naik motor itu segera ya banter, tapi waktunya belok ya ngerem dikit. Tapi kalau tergesa-gesa belok tetap dimbat ya nabrak. Sama orang bikin kopi. Kalau segera itu kita godok banyu, mempersiapkan supaya airnya umup, kita sudah siapkan cangkirnya, dikasih gula, dikasih kopi. Begitu airnya umup langsung dituangkan, itu namanya segera. Tapi kalau tergesa-gesa, godok banyu langsung diwenehi kopi karo gula, ya namanya tergesa-gesa. Menikah itu segera, bukan tergesa-gesa. Nah, siapa yang dianggap punya kemampuan itu, kemampuan fisiknya bagus, dia juga punya penghasilan. Makanya kalau pemuda badannya bagus, punya penghasilan, kalau tidak segera menikah, dia dikhawatirkan jatuh kepada perzinahan, maka hukum nikah dari sunnah menjadi wajib. Kayak rupa-rupanya Rika dia wajib. Arah ini metengan. Tapi ingat, fa'ilam yastati' fa'alaihi bisawm. Kalau belum mampu, hendaklah dia berpuasa.
Lah kalau sudah senang sama cewek, jangan ditunda-tunda. Wala junaha alaikum fi ma'arradtum min khidbatin nisa au aknangtum fi anfusikum. Kalau senang segera dikhidbah. Dan ingat, la khidbata min khidbati akhi. Tidak ada khidbah setelah dikhidbah sama saudaranya. Jadi kalau ada bahasa sebelum janur melengkung itu salah. Baru dikhidbah saja sudah tidak boleh didekati. Tapi ingat, PDKT belum tentu jadian. Nah, mendung belum tentu hujan, PDKT belum tentu jadian. Makanya kamu santai saja. Senang sama cewek, sampaikan. Ditolak, cari yang lain. Loh, orang itu kalau senang mas, wajib menyampaikan. Kalau nggak menyampaikan ya sakit hati. Senang ya sampaikan, ditembak. Ditolak. Cinta ditolak, Samsudin bertindak. Sandat meteng. Oh sandat meteng cangkem. Wow kalau Pak Camat beda. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Saya setuju menikah di usia muda selama sudah dibolehkan oleh undang-undang. Undang-undang itu mencatat kalau perempuan umur berapa? 19. Kalau cowok umur 21. Dan ingat, jodoh itu di tangan Tuhan, bukan di tangan satpam. Grebek ya keprimen. Makanya ibu-ibu kalau anaknya sudah ada cowok yang suka, kewajiban orang tua itu kan apa? Kewajiban orang tua itu kan 3. Wa yuzawijahu ida adroka. Ketemu jodoh nikahkan, jangan ditunda-tunda. Apalagi bocah wedok. Bocah wedok ya kayak lombok, payu bobrok, ora payu bosok. Lah kadang-kadang begitu kok. Kalau anaknya dilamar sama anak soleh nggak punya pekerjaan, ala Rika nganggur. Apalagi Banser, gajinya ora jelas. Padahal polisi, tentara, Banser yang paling hebat Banser. Buktinya apa? Tentara sama polisi SK-nya rata-rata masuk bank untuk hutang. SK-nya Banser nggak ada yang masuk bank. Bukan karena dia hebat, tapi SK-nya nggak laku. Saya setuju ya kamu 200.000. Masuk, masuk. Ayo ngapikan temen ya. Ayo wadon mas, wadon. Engko kurirnya sangkoni dewek ya. Sana wadon. Irfan uangnya untuk apa? Ngeslot ajar ya, ngeslot. Ah itu mbak yang udah berdiri itu. Ya gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arane sapa? Husnul Gus. Husnul. Nggih. Sapa petengkap. Nggih Gus. Tapi kamu santai. Kalau kamu dibilang dasar kamu cewek gemuk, kamu jawab sorry, saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus makan hati. Ya Iya. betul Gus. Betul. Udah rapi, udah nikah. Sudah. Oh sudah. Sudah. Ayu. Iya Gus. Pekerjaannya apa? Husnul? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Ya, saya doakan husnul khotimah ya. Amin. Seperti nama saya Gus, tapi jangan sekarang Gus. Ya, besok pagi lah. Jangan Gus. Anak saya masih kecil. Nah, anaknya masih kecil. Iya. Sing takon sapa? Apa pertanyaannya Nul? Gini Gus, saya kan punya anak perempuan masih di pondok. Itu pondok Tafid di Alhamdulillah. Wonosobo. Ya, Pertanyaan saya itu bagaimana, kan mungkin anak saya beranjak dewasa. nah. Kemarin dia curhat, Mah, biasa ya Anakmu namanya manggil kamu mamah gitu? Mama. Mamah tuh kayak meletek-meletek. Nggak apa-apa Gus, itu tugas ibu rumah tangga Gus. Kalau mulus bukan rumah tangga Gus. Gua belimbing buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Kalau saya belang semua Gus. Jujur Gus. Terus? Gini, anak saya pernah cerita, Ma, saya pengen hafalan tahfidz, tapi ada salah satu teman, ya cowok sih Gus, dia ngerasa apa sih, suka gitu. Sama anakmu? Ya betul. Anakmu kemenyek ya? Enggak, dia itu pendiam. Tahun dia. Karena katanya dia itu pendiam gitu. Terus dia curhat, gimana Mas cara menghadapi seperti mereka gitu Gus. Seakan-akan itu mereka seperti memberikan pengaruh yang tidak bagus buat anak saya. Bukan saya suudon dengan dia, tapi kan paling tidak saya harus jaga-jaga bagaimana menjaga seorang perempuan yang sedang hafalan gitu Gus. Su'ul khuluqi yu'di, akhlak yang jelek itu menular. Kalau anakmu pengen ngapalan Quran, kau sudah diganggu sama cowok, nggak akan berhasil. Ya, Jangan pacaran dulu.
Ya itu makanya Gus. Ya makanya tak kasih tahu. Ya makanya saya bertanya seperti itu Gus. Mungkin ada solusi yang lain bagaimana anak saya bisa mengatasi. Cari pondok tahfidz yang memungkinkan tidak berinteraksi dengan cowok. Berarti apa? Pondok tahfidz yang khusus cewek. Sudah Gus. Lo kok masih bisa? Berarti anakmu kemayu. Enggak, masalahnya dia sekolahnya itu bareng dengan cowok. Lah makanya cari yang cewek. Kan banyak pondok tak khusus untuk para cewek. Iya Gus. Jadi saya tuh mencatat begini, kok orang mulai ngaji sudah jatuh cinta ambiar. Beneran. Makanya dulu Imam Syafi'i ketika ngaji, pertama kali dia susah, itu sambat sama salah satu kiainya namanya Kiai Waqi. Syakautu ila waqi'in su'a khifdi. Saya sambat kepada Kiai Waqi, kenapa saya susah menghafal? Farsadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Fa akhbaroni bi annal ilma nurun. Beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu bercahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Lah pacaran itu termasuk maksiat. Karena kalau sudah pacaran bakal terjadi hal-hal yang diinginkan. Amit-amit. Amit-amit. Nah makanya cari khusus yang cewek. Anakmu sebulan SPP-nya berapa di pondok sana? Murah sih Gus. Berapa? 325. Ya udah tak kasih 300. Ya, salam untuk anaknya. Nggih, matur nuwun Gus. Ya. Mugi-mugi berkah nggih Gus. Amin. Kudune sing bongake iki aku malah cangkemmu. Terima kasih Gus. Ya, cowok lagi. Ya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki nyong njaluk sing takon santri malah sontrot ya. Wis tuwa ora apa-apa. Nyuwun sewu Gus. Pada tanglet. Namanya siapa? Namine Mahfud MD. MD niku Mahfud sangkatan nggih. Mahfud MD. Betul. Mahfud Modar. Ini loh. Saya penting jannah. Yang penting jangan. Nggih. Ya, insya Allah berangkat nanti ya malam ini ya. Umurnya berapa Pak Mahfud? Sampun 50-an. 50 berapa? 50 tahun. 50 tahun, wis tua temen. Anaknya sampun sekawan. Ya, Nggih. pekerjaannya apa? Leh, Bagian dokumentasi. oh dokumentasi. Iya, bojone niki bakal rias pengantin. Takon siapa? Kamu tahu kenapa orang moto itu matanya merem sebelah? Karena Biar- kalau dua-duanya merem reso moto goblok. Nggih. Pak Mahfud pertanyaannya, Bud. Nyuwun sewu di sini kan alhamdulillah dari KBS itu kan ada nilai yang positif ya. Ya harus. Tapi di sisi lain tadi Gus ngendiko bahwa sebaiknya Kalau bahasa kitabnya yambagi. yang sayuk bagus. zoni. Betul. Seyukyanya itu nyari nafkah itu bojo lanang wedon saling berdampingan. Tapi di sisi lain di sini alhamdulillah KBS kan mungkin di sisi lain ada yang di Korea itu istrinya atau suaminya. Tapi di sini saya lihat ada nilai yang positif. Solusinya bagaimana biar kita harmonis, baik masalah ekonomi dan harmonis tentang kita hubungan dengan suami istri itu. Kalau kepepetnya harus berpisah, jaga kepercayaan masing-masing. Betul. Ya, suami bisa menjaga kepercayaan istri, istri bisa menjaga kepercayaan suami. Karena ingat, istri itu kepanjangannya istana tempat ridho ilahi. Kalau suami, semua uang adalah milik istri. Oh. Salah. Suami surga untuk anak maupun istri. Kalau saya dari awal Pak, itu memang tidak mengizinkan istri saya bekerja. Tapi kalau Anda bekerja ya nggak apa-apa. Kenapa istri harus bekerja? Ingat, suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya. Kalau harus berpisah, tolong dijaga kepercayaan masing-masing. Jaga kehormatan diri. Ada etika yang harus dijaga oleh suami, ada etika yang harus dijaga oleh istri. Katakanlah suaminya di Korea, istrinya di Kroya.
ya dijaga. Betul. Kan banyak kasus, suaminya di luar negeri tahu-tahu pulang istrinya hamil. Lama tapi karo sapa? Jangan-jangan Pak Camat. Kayak kejadian di Ponorogo, suaminya marah gara-gara istrinya di rumah hamil lagi. Rumah yang sudah dibangun diembruk ke kabeh. Itu berarti apa? Tidak menjaga kepercayaan masing-masing. Boleh, saya tidak mengatakan wajib, sebaiknya sayukzane fayambagi, kalau bisa jadi satu. Kalau memang kepepet harus berpisah, tetap bisa menjaga keharmonisannya dengan cara menjaga kepercayaan masing-masing. Ingat, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Nah, 200.000. Keca. Matur nembah nuwun. Ibu-ibu gantian. Ser-ser keser. Ya udah nggak apa itu. Itu udah di belakang, kamu duduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jenenge siapa? Nur Asyati. Nur Asyati panggilannya. Nur atau Ati. Oh, jeneng kok nganggo ati atau gitu loh. Nur atau Ati. suaminya apa pekerjaannya? Jualan. Jualan apa? Kroto. Jualan mie ayam, Gus. Oh, mie ayam. Saya kemarin pesen mie ayam. Begitu datang mangkoknya isinya cuma ayam tok. Saya tanya, "Landi mini duduli ayam." Apa Nur? Nur pekerjaannya apa kamu Nur? Sama jualan di TikTok sama di Shopee. Anak TikTok goyang pargo. Pak Camat punya TikTok? Punya gaya. Wis tua ngaku TikTok. Langsung sing disetel, begitu sulit, lupakan silit. Galah. Lah di TikTok tuh apa viral ya? Kamu nanya. Makanya besok Pak Mahfud kalau mati tanya malaikat munkar nakir, "Hei Mahfud, man buka." Kamu jawab, "Kamu nanya." Gebuk cangkemmu. Apa Mbak Nur? Saya mau bertanya, Gus, tentang seorang istri yang bekerja yang membantu perekonomian suami. Kalau di desa ya gitu, kayak nggak nyukupin gitu istri kerja. Tapi kalau menurut saya, pertama untuk membantu perekonomian suami, yang kedua juga kalau suami kan biasanya hilangnya itu kalau nggak diambil Tuhan, diambil pelakor. Iya. Kalau menurut Gus Miftah gimana kalau istri yang bekerja untuk membantu perekonomian suami? Boleh, asalkan tahu kapasitasnya, tahu kodratnya. Boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu mentang-mentang istri punya penghasilan lebih banyak, akhirnya berani semena-mena dengan suami. Nggak boleh. Boleh nggak istri penghasilannya lebih banyak daripada suami, Bu? Boleh. Kamu jualan di TikTok, jualan online, boleh. Tapi jangan lupakan takdirmu sebagai seorang perempuan. Ingat, laki-laki itu imam, perempuan itu makmum. Makmum yang paling baik yang manut dengan imam. Dan imam yang paling baik diikuti oleh banyak makmum. Setuju? Setuju Mbak Nur? Setuju. Iya. Kayaknya ra paham kayak. Makmum sing apik kiyek, makmum yang manut dengan imam. Imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Saya doakan suamimu banyak makmumnya ya. Setuju Mbak Nur? Enggak, bercanda Gus. Oh, bercanda. Kalau saya jelas punya prinsip, perempuan itu suci seperti sajadah. Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Wow. Maka semakin banyak sajadah semakin bagus. Jadi boleh Mbak, tapi ingat, tahu takdir dan kapasitasnya masing-masing. Jangan sampai perempuan punya penghasilan lebih banyak akhirnya berani dengan suaminya. Haram masuk surga, kata kitab Akhlakun Nisa, ketika seorang perempuan mengatakan, "Saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun dari suami saya." Naudzubillah min dzalik. Ini jangankan masuk surga, mencium bau surganya saja tidak boleh. Laki-laki itu paling tidak seneng Mbak kalau dibanding-bandingkan. Deleng mantane Inyong. Sekarang sukses. Rika dodolan mie ayam atau payu umpama. Enggak boleh. Laki-laki itu paling enggak senang dibanding-bandingke, Mbak. Itu enggak bersyukur itu. Orang tua juga begitu kadang-kadang sama anaknya. Delengen kayak anaknya tanggane umur 21 tahun dadi polisi. Kowe nganggur,
Anak pinter jawab, lah kayak bapak deleng umurnya pada karo Pak Jokowi presiden, bapak nganggur modar kowe ayo. Boleh Nduk, gak apa-apa. Tapi ingat takdirmu sebagai seorang perempuan. Ya, nggih modal mie ayam 200.000. Satu maning. Cowok terserah pas banjer yang lucu. Itu pakai kaos Gus Miftah itu. Nah, itu tuh Mas Banjer ini yang pakai kaos Gus Miftah ini. Wow, apa kaosnya? Presiden para pendosa. Wow. Rakyatnya siapa? Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jenengmu siapa, Le? Pandu, Mbah. Pandu. Apa saya mau bertanya ya, Pak? Bentar lagi kan kita mau menghadapi pemilu apa pilpres ya, Pak? Ya. Pesan-pesan Abah itu gimana biar kita itu nggak gaduh karena beda pilihan? Wah, ini bagus pertanyaannya. 300.000. Makasih, Pak. Kok sih jawab bisa engko sih sabar temen ya. Duitnya nyong sih oke, ya nggih bancer dulu nggih tuku rokok. 500.000 banser. Oke, banser. Oke. Nggih tuku rokok. Cair. Tambahin dana kenakalannya Mas. Jadi begini, benar, sebentar lagi kita pemilu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Barokah Allah dari langit dan dari bumi itu akan dibukakan untuk kita. Syaratnya apa? Penduduk buminya harus beriman dan bertakwa. Ciri-ciri orang beriman itu apa? La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidak akan masuk surga orang sehingga dia beriman, dan belum dikatakan beriman sehingga dia memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Berarti orang beriman itu harus punya rasa cinta, punya rasa kasih, punya rasa sayang. Berarti apa? Harus akur, rukun. Besok orang Cilacap mungkin beda pilihan. Apapun pilihannya tolong tetap akur. Orang NU itu susah kalau disuruh akur. Orang NU itu kalau punya musuh, wow, bersatu. Orang dia musuhan dewek-dewek. Kok geting aku. Ini masalah itu. Kayak dulu Gus Miftah ceramah di gereja itu, dibully. Salah satu yang membuli siapa? Ya wong NU dewek, Miftah kafir. Tak aja ora apa-apa, sahadat maning. Repot temen. Besok pilpres ini orang NU kalau disuruh jadi satu itu nggak mungkin bisa, yakin sudah. Orang mungkin Kiai PKB akur kalau Kiai PDI, orang mungkin. Tapi ingat, kita umat harus rukun, akur. Saya sama kamu Pandu mungkin beda pilihan, tetapi apapun pilihannya kita nggak boleh kemudian bercerai-berai. Waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nah, saya dulu itu cuma bilang begini Pak, punya nadar, tapi kamu nggak harus sama dengan saya. Saya itu Ramadan sholat, saya bilang Lebaran yang datang sowan ke pondok saya tak pilih, semuanya tak WA. Calon-calon presiden yang terkenal tak WA semuanya. Mas Anies, Mas Ganjar, Mas Prabowo, silakan datang ke pondok. Siapapun yang datang tak pilih. Yang datang cuma satu, Pak Prabowo. Dia bilang sama saya, Gus saya silaturahmi, Anda milih saya, dukung saya, terima kasih, enggak juga enggak apa-apa. Saya pesan sama Mas Prabowo, Mas, tolong kalau Anda kampanye jangan menjelek-jelekkan yang lain. Makanya dia bilang apa? Kita harus rukun, itu saya yang minta. Kalau seandainya saya abahmu ini milih Prabowo, kamu yang lain gak ada masalah. Aku Prabowo, kowe lu cinta Luna, ya urusanmu. Yang penting akur. Betul Pak Camat? Pak Camat milih siapa ya terserah. Wong dari camat jura pilihan. Kan takdir. Pesan saya cuma satu, akur. Karena umatnya Nabi Musa itu ketika minta hujan setelah bertahun-tahun kemarau panjang tidak dikasih oleh Allah, bahkan setelah sholat istisqa ketika Allah sampaikan kepada Musa, kenapa Tuhan? Karena umatmu tidak akur. Kalau pengen aku menurunkan air hujan, jadilah umat yang akur. Ansor begitu, sama-sama Ansor mesti beda pilihan kok, serapa poli. Nah, kalau soal nyoblos jelas saya nyoblos istri saya. Enak bro. Nah, gitu Pak ya. Jadi kalau besok kita beda pilihan, umpamanya Gus Miftah selama ini dekat dengan Pak Prabowo itu ya urusan saya. Kamu beda nggak apa-apa. Ya hanya 300.000. Maaf ya pertanyaan.
Ya cewek satu lagi. Kamu itu mau tanya apa pengen duit? Kok Gus Miftah duitnya okah? Ya iya kancane Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jenenge siapa? Zahra. Zahra. Sudah menikah? Belum, masih sekolah, Gus. Oh masih sekolah, kok gede kayak gini ya. Nah, jenenge Zahra. Kamu tahu kenapa Fatimah itu disebut Az-Zahra? Nggak tahu, Gus. Salah satu alasannya karena Fatimah itu tidak pernah meninggalkan sholat gara-gara haidnya. Karena begitu haid dia bisa langsung berhenti sebelum waktu sholat berikutnya. Maka Zahra. Mudah-mudahan kamu seperti Siti Fatimah. Amin. Punya suami seperti Pandu. Pandu langsung amin. Persoalannya Pandu, kamu sama Zahra beda pemikiran. Kamu mikir Zahra, Zahra mikir aku. Kelas berapa kamu Zahra? Kelas 10. Kelas 10. Sekolah di mana? SMA 1. SMA 1. Cita-citanya pengen jadi apa? Guru. Guru. Pandu kalau cari istri guru. Kalau kamu punya istri guru enak dulu. Masuk kamar istrimu langsung tanya, "Papa, masih ingat pelajaran kemarin?" Iya. Kamu jawab, "Lupa Mama." Nah, langsung Zahra bilang, "Ayo Papa ulangi lagi." Iya, kayak punya suami camat, masuk kamar tolong isi absensi dulu. Bah, suwe. Kalau punya suami yang paling enak polisi atau tentara, apapun permintaannya, "Pak minta dawet, siap dan 86 laksanakan." "Pak kelon, oke 86. Banser apa lagi? Push up nenggon. Apa Zara, pengen gak nikah dengan Banser kamu? Enggak. Waduh. Kamu kalau pilih suami pengen kayak Pak Camat apa kayak Gus Miftah? Kayak Gus Miftah. Iya. Apa Mbak Zara pertanyaannya? Mau tanya Gus, apa dampak dari orang tua kasar ke kita? Oh, orang tuamu kasar. Iya. Waduh, ngaku. Sakit temen ya. Nyomen. Begini, Mbak Zahra, kamu dengerin kata Gus Miftah ya. Sayyidina Ali mengatakan begini, kalau seandainya seorang anak berbuat baik seumur hidup kepada kedua orang tuanya, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, itu tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkan kita. Coba Zahra ingat, perjuangan ibumu mengandung Zahra 9 bulan 10 hari, wahnan ala wahnin, setiap hari semakin lemah. Dulu sebelum mengandung Zahra, ibumu seksi, bentuknya SDSB, semok depan semok belakang. Begitu melahirkan kamu, halah deledek kabeh nduk, mbokmu jadi STMJ. Ngeterus STMJ apa? STNK, setengah tua yang kewer-kewer. Bahkan STMM setengah tua meh modar. Kalau kamu ingin merasakan penderitaan ibumu ketika mengandung kamu, coba dulu berat badannya ketika gadis 40 kilo, begitu hamil bisa 50 sampai 60 kilo. Kamu cari batu bata, kamu tali di perut kamu, melaku ngalor ngidul nggo botol 15 kilo. Takoni karo Pak Camat, "Ngapain kamu Zahra?" "Latihan meteng." Orang meteng tuh nggak enak dok, turun lumah kayak pelampung, mengkurap kayak timbangan. Enak. Begitu mau melahirkan Zahra, coba ingat, Zahra pernah nggak mau ngising bebel, nggak keluar, itu sakitnya minta ampun. Mbokmu kia kadang-kadang ngeden sehari semalam. Begitu sholat di rumah dalam buka dalane loro, langsung di rumah sakit. Kadang-kadang anaknya ngajak gojek, begitu nyampe rumah sakit nutup maning. Pernah gak ngerasain gitu istrinya? Iya kan? Nutup maning, bawa pulang lagi, keluar lagi, bawa ke rumah sakit lagi, ke puskesmas. Ditunggu sama ibumu, buka 1, buka 2, sampai akhirnya buka 15, 10. 15 kena kayak lapangan, amba temen.
mau ngising saja Mbak Zara, ngeden 5 menit kita kayak semaput. Ibu mau melahirkan kamu untuk ngeden sampai berhari-hari bahkan. Begitu lahir cenger, mbokmu seneng, kamu lahir dengan selamat. Apakah tugas seorang ibu selesai? Durung Dok. Begitu ibu mulai seneng gendong anaknya, dokternya datang, Bu, dondomi dulu. Dalan bayinya didondomi, itu tanpa bius. Iya Pak Dokter, anak digendong di hadapan ibunya untuk menghilangkan rasa sakit. Mulai didondomi, ceplus atau. Ceplus atau. Begitu dondomi belum selesai, bapakmu bikin ulah, datang ke dokter. Dokter, apa maning? Aja rapet-rapet. Inyongnya disisani. Dokter yang dagel, ya wes terus dondomi, pasang resleting baik. Buka tutup. Coba Dok, bayangkan. Itu belum selesai. Bagaimana mendidik kamu dari kecil sampai usia Zara sekarang berapa sayang umur kamu? 15 tahun. Berapa air susu yang dikeluarkan oleh ibumu? Air susu itu Dok kalau panas bentuknya kayak darah. Betul Bu? Karena itu memang darah dari ibumu. Begitu perempuan hamil, kenapa dia mensnya berhenti? Karena dimakan sama bayi. Artinya, kalau kamu pengen besok dihormati oleh anak-anakmu, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Muliakanlah bapak ibumu, maka anak-anakmu akan memuliakanmu. Jangan kamu lihat jeleknya, tapi lihatlah baiknya. Ya, untuk Zahra 300.000. Ya Dok ya. Tunggal malih siapa maning. Yaudah satu lagi terakhir. Oh ini yang kecil aja, yang kecil terakhir, yang kecil. Bocil takon ya. Kendel temen ya. Waalaikumsalam. Jenenge siapa? Ali Yusuf Rojabi. Wow, Ali Yusuf Mujadi. Undang-undangannya siapa? Yusuf. Yusuf kok merongos ya? Umur berapa Yusuf? 11. 11. Pengen jadi apa besok kalau besar? Kiai pro player FF. Kiai pro player FF. Musone FF. Kalau banter bokep. Kamu sering main FF? Ya kalau habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib. Ditemani sama siapa bapak kamu? Sendiri. Oh sendiri. Ngaji ini keprimen, kok bermaghrib FF? Enggak, ngaji dulu terus pulang main FF. Oh. Kamu udah juz berapa Qurannya? Juz 10 baru. Juz 10. Bapakmu bisa ngaji apa enggak? Bisa. Oh tenane. Bapakmu jenenge siapa? Imamullah. 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 Nggih. Siapa? Imamullah. Imamullah. Mbok iki siapa arane? Salam. Ibu ke siapa jenenge? Mboten Habibah. Siapa? Mboten Habibah. Oh, ketua VC Patayat. Wong sing endi? Siapa jenenge? Mboten Habibah. Habibah. Ton, kowe sing ndi Ton? Anaknya kan maju ya. Apa takone Yusuf apa? Pengen takon apa karo Gus Miftah? FF. Buatan Gus. Takon apa? Takon pengen jadi kiai. Oh, terus? Pinter ngaji. Oh, terus takon pertanyaannya apa? Caranya priwe gitu? Oke. Kamu idola kiai kamu siapa? Idolanya siapa kiai? Gus Miftah lah. Wah. Ya 500 ya mengidola. Engko diset maju-maju.
Kamu tak kasih uang 500.000, syaratnya kamu harus hafal Pancasila. Hafal enggak? Pancasila. 5. Kali. Iya Pancasila 5. Hadap sana, semuanya menirukan Yusuf. Ayo Pancasila, gitu sob. Ayo sob. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Empoknya fatayat ya. Kamu tahu nggak bedanya fatayat sama muslimat? Betul. Kalau fatayat baunya parfum, muslimat balsem. Kalau pengen jadi kiai, pertama yang rajin, ijhad wala taksal, fanadamah lima yatakasal. Bersungguh-sungguh, jangan bermalas-malas. Hanya penyesalan bagi orang yang bermalas-malas. Kemudian yang kedua, jarib wala khitakun arifah. Coba dan perhatikan, maka kamu akan menjadi orang yang tahu. Sarannya bagaimana? Kalau pengen jadi kiai harus seneng dengan kiai. Apa kata Imam Syafi'i? Uhibbus solihina walastu minhum la'alli an anala bihimus syafa'ah. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan orang soleh. Kenapa? Karena saya berharap mendapatkan pertolongan dari orang soleh. Makanya kamu harus senang dengan orang soleh. Jangan FF terus. Kalau buka YouTube, YouTube-nya Gus Miftah bukan FF. Malah Gisel, keprimen. Gunakan waktumu sebaik mungkin Yusuf. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Wah. Belajar tenanan ya. Hormati orang tua, hormati gurumu ya. Harus takdim sama kiai ya. 500.000. Yang kamu naik sendiri sini tak kasih. Naik sini, naik sini, naik. Anaknya Tun Habibah. Tak tanya dulu, kalau kamu di rumah uang sakunya sebulan berapa? Dari mbokmu Tun itu 5.000 sehari, sebulan berarti 150.000. Kakayan balik nih ya 500.000 gitu apa? Nanti mikir mau 500.000 untuk beli apa? Kasihkan ibu 200.000. Kasih ibu 200.000. Wow, berarti gue nanti ngongkon mbokmu gimana? Kurang ngajar kok Tun Habibah ya. Terus ibu 200.000, terus apa lagi? Terus sisa buat itu dandan HP biar lancar. Paketan. Untuk lihat apa kalau beli paketan? Ngaji. Ngaji. Awas kalau FF kayak. Ya mudah-mudahan jadi kiai ya. Besok pengajian 10 tahun yang akan datang, pengajian akan disampaikan oleh sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah, Ustadz Yusuf. Amin. Udah sana. Alhamdulillah. Pro player FF ya Allah. Sudah cukup. Ini masih sisa untuk ansor. Ya gagah ya pendukungnya Pak Prabowo. Akhirnya Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah ini pengajian lama 2 jam lebih ini. Amplopnya jelas, kelangan duit. Langsung kayak gitu Habibah, kurang ajar kok Tun Habibah. Adik-adikku sekalian, mas-mas, ingat, masa depan itu tergantung apa yang kamu tanam hari ini. May yazra' yasud. Barang siapa menanam pasti mengetar. Maka tanamlah yang baik. Orang menanam kebaikan belum tentu tumbuh yang baik. Tapi yakinlah Allah bersama orang-orang baik. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu bersama orang-orang baik.
Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang baik dan saling membaikkan. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha Hasbi Rabbi Ma fi qalbi Nur Muhammad Sallallahu Ya Rabbal Alamin Walhamdulillahi Rabbil Alamin. KBS dan Rijalul Ansor, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.